this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini bukan lagi saat yang tepat untuk hidup secara duniawi. Hidup tersesat dengan tanpa menyadari sikap hati yang degil dan tegar tengkuk, yang melegalkan segala cara untuk menikmati semua yang dunia tawarkan. Kita harus waspada, karena firman Tuhan telah menyatakan bahwa kenikmatan hidup seringkali membawa kita masuk ke dalam dosa yang begitu menyiksa. Seperti halnya yang terjadi atas bangsa Israel, dan itu menjadi gambaran buat kita. Mereka yang telah dibawa keluar dari perbudakan Mesir, namun anehnya mereka seakan lebih betah tinggal di Mesir dibanding mengarahkan pandangan mereka ke negeri perjanjian. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 11 dan 12, di mana bangsa Israel berteriak kepada Musa. Dikatakan, "Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saudara-saudaraku, pusat perhatian bangsa Israel saat itu hanyalah apa yang lahiriah saja. Dan itu bukan hanya sekedar isi perut, tetapi mereka juga memberontak kepada Tuhan demi kepuasan pemenuhan keinginan hawa nafsu mereka. Maka ketika mereka lapar dan haus, mereka juga marah dan bersungut-sungut. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Mereka berkata, "Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Hal inilah yang membuat mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka nikmati dengan serakah hanya untuk sementara saja. Bahkan apa yang mereka tuntut untuk dipuaskan akan binasa juga pada suatu saat. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kita mengeraskan hati seperti apa yang kita mau, seperti apa yang ada hanya di dalam pikiran kita, walaupun apa yang kita katakan adalah keputusan sesaat, tanpa melihat rencana Tuhan yang lebih besar, hal itu menjadikan kita seperti orang bodoh. Dan ketika kita ada di dalam posisi yang seperti itu,
saatnya kita kembali kepada Tuhan dengan berhenti menjadi orang bodoh yang hanya tahu tentang apa yang kita mau, tetapi tidak mengetahui apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan menyediakan kekekalan dengan memberikan Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita, sehingga kita menerima bagian bersama dengan Dia, yaitu sorga yang mulia. Dan hal itu seharusnya membuat kita sadar bahwa kita adalah umat tebusan. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 3. Dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka ketika fokus kita hanya kepada apa yang di bumi, maka kita sedang kehilangan apa yang tersedia bagi kita di sorga. Jadi, berhentilah memikirkan apa yang kita inginkan, karena hidup kita bukan lagi diperbudak oleh daging, tetapi fokuslah kepada kehendak-Nya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So, saudara-saudaraku, hiduplah dalam roh dan jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan, karena hanya di dalam Dia ada jaminan pasti akan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.